ngomong, silakan. Silakan. Ya, Bang Sugito, tadi Abang menyebut Matius 7 ayat 21 ya Bang ya, Iya. bahwa Yesus tidak dituhankan gitu ya Bang ya. Siapa yang bilang begitu? Maksudnya bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan Matius 7 ayat 21 ya Bang ya. Enggak, saya mengatakan bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga, tetapi yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oke, oke. Sekarang coba Hmm. kita buka Lukas 10 ayat 17 Bang. Ya silakan buka baca aja. Oke ya, sebentar ya Bang ya. Aku baca. Lama sekali nih. Jadi di situ dikatakan seperti ini. Para murid mereka pulang dari menyembuhkan orang sakit, mengusir setan gitu kan. Hmm. Nah, kemudian mereka berkata di Lukas 10 ayat 17, Tuhan kepada Yesus kan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya Yesus mengatakan seperti ini, berbahagialah kamu bukan karena setan itu tunduk kepada kamu, tetapi karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Jadi mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus juga anugerahi keselamatan untuk masuk ke dalam surga. Ini lagi. Lanjut, lanjut. Ya, oke ya. Jadi artinya ketika kita bicara eksegesis, eksegesis itu pasti merujuk pada konteks, konteks dan konteks. Nah, Abang bisa buka itu. Matius 7 ayat 21. Konteksnya apa? Iya, saya Baca tahu. ayat sebelumnya. Nah, di ayat sebelumnya dikatakan Tahu. akan banyak datang nabi palsu di antaramu. Jadi, nabi palsu itu yang dimaksudkan di Matius 7 ayat 21. Sementara yang mereka murid-murid Yesus, mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan dan mereka masuk surga. Oke, Udah. silakan monggo. Gini. Kan sudah saya bilang tadi, kalimat itu artinya adalah Tuhan sebelum ada editan menjadi Tuhan. Jadi waktu itu di masa Yesus, Yesus disebut Tuhan. Murid-muridnya menyebut Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Di LAI aja disebut sebagai Tuhan. Itu. Oke, Nah, saya ketika jawab ya Yesus Bang ya. mengatakan seperti itu dulu, Bentar, catat saja. bentar, bentar. Saya jelaskan Pak tentang Sugito, Matius 7 nomor 15 tadi yang Anda sebutkan. Sugito, Akan datang Pak Sugito. kepadamu nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu. Mereka akan menandakan tanda-tanda yang hebat, dan bila mungkin mereka akan menyesatkan orang yang sudah beriman sekalipun. Kan begitu. Nah, kemudian clue-nya adalah kemudian di ayat 20 dikatakan dari buah jalah engkau akan mengetahuinya. Nah, sekarang begini, saya jelaskan. Dari clue yang disebutkan di Matius 7 nomor 15, akan datang nabi-nabi palsu kepadamu dan akan menandakan ada tanda-tanda yang hebat. Ya, ini siapa? Mereka akan mengaku sebagai domba. Ini siapa? Yang datang kepadamu, mu di situ siapa? Mu di situ adalah murid Yesus. Yesus berbicara kepada muridnya. Akan ada orang datang kepada murid Yesus, ngaku orang yang sudah tobat. Kemudian dia mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan kalian, dan ajarannya lah itu, buah ajarannya adalah orang-orang Kristen. Ajarannya adalah orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, yaitu si Paulus. Ayat Oke, itu saya Yesus jawab Bang. berpesan untuk Paulus. Oke, Tuh, saya jawab Bang. silahkan jawab. Silakan. Oke, Ada siap. apa sih dengan Jadi Paulus? Bang Ya, Savita, Paulus itu Bang perusak Savita, ajaran Yesus kok, gimana sih? eh, Oh, sebentar Bang berarti Savita, itu harusnya harusnya suaranya Anda nggak. Bang gimana? Savita, sebentar Bang Savita, Hah? Bang, sebentar Bang. Jadi gini, ketika dikatakan bahwa Paulus adalah penyesat, nah pertama gini, Yesus mengatakan salah satu bukti penyesat itu adalah di tiga Injil sinoptik ya. Barang siapa mengatakan di surga nanti ada wig wig wig, dia sesat. Ya, siap, Nah, siap. Bahasa Yesus Lukas 22:30. tidak pernah Oke, siap. Yesus Iya, tidak pernah siap. mengatakan, sorry, Paulus tidak pernah mengatakan hal itu. Itu yang pertama. Terus? Kemudian secara apa sumber moral. Jadi bagaimana moral yang dilakukan Rasul Paulus? Dia punya anak angkat bernama Timotius. Tidak pernah Paulus menikahi istri dari Timotius, Bang. Hmm, Hari ini juga ketika Paulus menikahi istri Timotius, saya keluar dari Kristen. Menurut saya itu bejat. Oke. Kemudian satu lagi.
dikatakan itu adalah muridmu yang menyesatkan. Berkata kepada murid dan itu menyesatkan. Nah, bagaimana itu menyesatkan? Sementara para murid sepakat bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang diutus kepada Goyim. Terdapat di Kisah Rasul dan juga di surat 1 Petrus. Petrus yang adalah soko guru jemaat, yang adalah orang yang dituakan oleh para jemaat, yang ditunjuk langsung kepada oleh Yesus. Petrus mengatakan, sama seperti siapa? Saudara kita Paulus, yang dia diberikan hikmat dari Tuhan. Artinya apa? Paulus itu masuk dirangkul sebagai rasul. Jadi tuduhan abang itu hanya eksegesis cekak atau eksegesis nggak sampai ke tempatnya. Silakan Bang Sugito, monggo. Kan gini Bang, tadi kan saya membahas Matius 7 nomor 15 seperti yang Anda narasikan. Maka sesuai konteks yang ada tersebut, buah ajaran dari Nabi ini adalah orang-orang yang menuhankan Yesus. Faktanya sesuai apa yang Yesus katakan, orang-orang yang menuhankan Yesus ini tidak akan masuk surga. Justru orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk surga. Loh, masalah Saulus bagi Anda orang yang hebat ya silahkan. Wong saya tidak mengikuti Saulus, saya mengikuti Yesus. Nomor satu di situ yang Allah Bapa kehendaki adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tidak pernah Allah Bapa menyebutkan orang yang percaya pada Saulus, orang yang percaya pada Petrus. Masa bodoh itu. Kehendak Bapa tertulis di Yohanes 6 nomor 40. Barang siapa melihat dia dan percaya dan mengikutinya, dia akan selamat. Nah, itu kehendak Bapa itu. Tidak pernah dikatakan bahwa harus mengikuti Saulus, mengikuti yang lain, Paulus, apakah Petrus, nggak ada di situ. Saya hanya teguh memegang apa yang Yesus katakan. Yesus sendiri berkata, Aku mengenal domba-dombaku, sebab mereka mendengarkanku dan mengikutinya. Tertulis di Yohanes 10:27. Ya yang aku yang didengarkan suara Yesus lah. Gimana sih? Apalagi Yesus juga berkata di Yohanes 14:15. Apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Nggak pernah ada perintah Yesus itu untuk beribadah kepada Yesus dan menuhankan Yesus, itu nggak ada. Saya ini hanya mengikuti apa yang Yesus katakan. Kalau kalian sesat, sama saja kalian mengatakan Yesus sesat. Saya nggak peduli siapapun yang ada di Bible. Kalau bukan perkataan Yesus, saya tidak mau tahu. Oke. Paham? Oke Bang. Ini udah Ya, ada 3 silakan. poin ya. Saya tangkap Yang ya. Bapak Oke. dengar itu siapa? Yang pertama, mengenai Abang mengatakan buah ajaran nabi-nabi yang mana orang itu menuhankan Yesus. Mohon dibaca perlahan ya Bang ya. Dan mohon ini juga dirangkum di dalam eksegesis Abang. Karena kalau tidak, Abang sedang melakukan eksegesis separuh. Saya tidak bereksegesis, saya membaca sesuai apa yang Sebentar tertulis. Bang. Iya, oke. Kalau sesuai dengan yang tertulis ya Bang ya, maka ini pun tertulis. Jadi di dalam eksegesis itu harus ada konsistensi. Ya. Itu aturan eksegesis. Nah, ketika Abang juga menabrak eksegesis, menabrak yang tertulis ini, maka Abang sedang melakukan inkonsistensi. Oke, saya bacakan ya. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguh aku telah memberikan kuasa kepada kamu, bla 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 bla. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Oke, saya ulang ya. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kata Tuhan di ayat 17 itu sama dengan Tuhan di Matius 21, 7 ayat 21. Jadi Abang menutup mata terhadap Lukas 10 ayat 20, 17, 20 ini. Abang sedang melakukan eksegesis yang inkonsistensi. Nangkap maksud saya? Oke, ya, nangkap. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan ya. Itu yang pertama. Kemudian Yohanes mengatakan apa yang diperintahkan Yesus saja. Ingat, Yesus juga mengatakan seperti ini. Siapa melihat aku, dia melihat Allah. Yesus mengatakan, apa yang kau minta kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya.
Jadi Yesus menyuruh kita berdoa kepadanya. Abang melakukan itu atau tidak? Jadi jangan melakukan inkonsistensi hermeneutik di sini. Sudah. Saya Saya lanjutkan jujur. sekali lagi. Saya Jangan kasih bukti banyak-banyak lagi. nanti lupa. Jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit nanti lupa. Saya Saya catat. saya akan Poin kolerasi dulu abang antara 3 poin Lukas. saya catat. Iya, Silakan abang saya bawa tunggu kertas dulu. dan abang catat. Tunggu dulu, jangan Oke ya. banyak-banyak. Tunggu dulu, nanti aku lupa Satu bahasanya. lagi. Tunggu dulu, satu Oke, nanti itu ya gampang, sudah. nanti dilanjut. Silakan. Aku Sekarang tanggapin silakan dulu yang dibahas Lukas, Lukas 10 yang ayat 17 sampai ya 20. Lukas Silakan. 10, 17 dengan 20 dan saya kolerasi dengan Matius 7, 21. Ya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kata Tuhan di situ konteks dan terjemahan aslinya sama dengan apa yang tertulis di Matius 7 nomor 21, di sini yang membedakan nanti adalah ketika kata Tuhan kemudian oleh Anda diartikan sebagai ibadah yang mengharuskan kepada Yesus. Itu yang keliru. Karena di sana juga Anda menabrak eksegesis yang tertulis di Matius 15 nomor 79. Karena yang dimaksud di situ apabila Tuhan saja yang notabene tidak diberi ibadah, nggak masalah, keduanya selaras. Tapi ketika konteksnya seperti yang tertulis di Matius 7 kemudian menjadikan kalian beribadah kepada Yesus atas dasar eksegesis kalian, eksegesis bapak-bapak gereja, ini tidak ada di dalam perintah Yesus. Karena Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kalian manusia itu harus beribadah kepada Allah Bapa, seperti ada yang tertulis di dalam doa Bapa kami contohnya. Kemudian seperti yang tertulis di Markus 12 nomor 30 contohnya. Kemudian seperti yang dicontohkan oleh Yesus sebagai teladan di Matius 26 nomor 39 contohnya. Tapi apabila konteksnya sama dan tidak membuat kalian beribadah kepada Yesus dan kalian beribadahnya tetap kepada Allah Tuhan Bapaknya Yesus, tentu tidak bermasalah. Yang di sini yang menjadi persoalan ketika kata Tuhan itu dibengkokkan makna menjadi ibadahnya kalian tertuju kepada Yesus. Ini yang menjadikan apa yang tertulis di Matius 7 konteksnya itu adalah bagi kalian. Dan tertulis jelas di Matius 15 nomor 9 dikatakan, percuma kamu beribadah kepadaku karena perintah itu adalah perintah dari manusia. Artinya perintah itu adalah atas eksegesis dari bapak-bapak gereja dan orang-orang Kristen. Karena kata Tuhan di situ konteksnya aslinya adalah Tuhan yang kemudian kalian kolerasikan dengan Matius 7 nomor 21, nggak nyambung apa? Yang dimaksud di situ tidak boleh beribadah kepada Yesus. Karena kehendak Bapa tertulis di Yohanes 6 nomor 40 dikatakan percaya kepada Yesus, bukan menuduh Yesus sebagai Tuhan tempat ibadah, sebagai objek ibadah, nggak ada. Oke. Silakan. Oke, thank you Bang. Jadi gini, ketika abang mengutip Matius 15, tapi saya mau bahas terlebih dahulu mengenai beribadah kepada Yesus ya Bang. Kita lihat, bahkan ketika Yesus datang, lahir sebagai manusia, orang-orang Majus, mereka sudah bersujud menyembah kepada sang raja yang lahir itu. Lanjut. Itu. Kemudian, lanjut. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka memuji Yesus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian, Yesus mengatakan, apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku. Jadi Yesus menyuruh kita berdoa kepada Yesus. Terus, Yesus juga mengatakan, dosamu diampuni. Dan orang Yahudi protes pada waktu itu. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Terus, bukti lain. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah sang firman Allah itu sendiri. Wahyu 19 ayat 13. Nah, jelas ketika kita bicara dengan sang firman, maka kita sedang bicara dengan logika Allah. Logika Allah adalah Allah sendiri. Sama seperti logika Bang Muhammad Sugito adalah sejatinya Bang Sugito. Nah, sama dengan logika Allah, firman itu pasti Allah. Yesus mengklaim, sayalah sang firman itu. Jadi, bahkan di kitab Abang, surat At-Toha 20 ya, ayat 11.
Musa bersujud kepada firman itu. Ketika Musa naik, dia melihat apa itu yang kita bilang semak terbakar ya. Maka ada firman yang keluar mengatakan, "Wahai Musa, sujudlah kepadaku dan beribadah kepadaku." Kalau hanya ada Allah di situ dan tidak ada firman Allah di situ, maka Musa akan mengabaikan. Tetapi di situ jelas ada firman dan Musa sujud kepada kata-kata itu. Tanpa kata-kata, Musa cuma lalu lalang saja, tidak akan sujud. Itulah kenapa Musa di kitab Abang, dia juga sujud kepada firman. Sama di tempat kami. Ketika Yesus meredakan badai, orang-orang bersujud kepadanya. Dan kita perlu tahu bahwa firman itu adalah logika Allah dan dia pasti Allah. Itulah kenapa Yesus mengatakan, "Siapa melihat aku, dia melihat Bapa." Oke, Dan siap, Yesus ya. Saya menyuruh, tanggapi dulu, banyak sekali "Ayo masalah ini. kamu Saya tanggapin berdoa dulu. kepadaku." Iya, Silakan, saya Abang tanggapin tanggapi dulu, yang Pak. kamu berdoa kepadaku lebih dulu. Silakan. Semuanya termasuk Musa. Musa Ya, tapi yang itu ketika jangan dilupakan. Itu iya, poin saya. iya, Silakan. iya, dengar. Musa ketika mendengar firman Tuhan di bukit itu, ya tentu saja karena ada sumber suaranya. Ya jelas Musa sujud di situ karena sumber suaranya adalah Allah. Gimana sih? Bukan berarti dia nyembah suaranya. Karena ada sumbernya di situ. Diam dulu, gantian ngomong ini. Aku tidak pernah menyela loh kalau ada orang ngomong. Kenapa sih kalian adatnya suka menyela? Terus kemudian tadi apa lagi ya? Ketika kamu membahas masalah Tuhan tadi itu sudah saya korelasikan dengan Matius 7 tadi itu. Siapa lagi tadi itu? Terus masalah oh ya, kamu sudah diampuni. Kalimatnya sangat jelas, diampuni bukan aku mengampuni. Loh, saya juga bisa mengatakan orang diampuni ketika orang ini dilepaskan dari penjara. Oh, berarti sebulan sudah diampuni. Bukan berarti aku yang mengampuni, Bang. Ada tokoh lain yang mengampuni orang itu dan saya hanya memberitahu. Seperti juga Yesus, ketika orang itu sembuh, maka beliau berkata, orang ini sudah diampuni dosanya. Yang mengampuni siapa? Allah, bukan Yesus. Itu konteksnya. Dan ketika Anda mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Sama ketika Esau dilihat oleh Yakub, juga Yakub seolah melihat Allah, melihat wajah Allah. Sama, Bang. Yang saya pertanyakan dari awal, di mana orang Kristen mengikuti ajaran Yesus? Di mana Kristen mengikuti Yesus? Nggak ada. Semua eksegesis berdasarkan nalar pribadi, nalar manusia, diakal-akalin. Ada Tritunggal, ada Dwitunggal, ada Dwinatur. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Seperti tadi kau bilang orang Majusi sujud kepada Yesus. Orang Majusi sih sambil ngomong apa? Dia nggak berserah diri kepada Yesus, dia sujud hormat, Bang, dan itu orang kafir. Kamu percaya kepada orang kafir gitu? Orang Majus yang menyembah Yesus itu, yang sujud kepada Yesus itu, di situ disebut sujud, bukan nyembah. Sementara Yesus sujud kepada Allah Bapa disertai dengan penyerahan diri. Ya Bapa, seandainya cawan ini berlalu di hadapan karena kehendakmu, bla 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 bla. Beliau ini sedang merendahkan diri di hadapan Bapa sambil berserah diri, maka disebut menyembah. Sujud banyak memang artinya, ada sujud hormat, sujud syukur, sujud nyembah, masing-masing ada caranya, ada perbedaannya. Nah, kalau yang dilakukan Yesus jelas sujud menyembah seperti yang diperintahkannya, seperti sebagai beliau sebagai toladan. Saya tidak pernah menyalahkan apa yang diajarkan Yesus, tidak ada yang salah satu pun, sudah saya katakan. Tidak ada yang salah satupun. Yang salah di situ ketika orang-orang di luar sana mengartikan, mengeksegesis Yesus sebagai Tuhan dari perbuatan yang Yesus lakukan. Gitu loh. Bahkan saya sendiri sudah menetapkan di sini mengatakan saya murid Yesus, saya mengikuti apa yang katakan Yesus seperti apa yang beliau katakan. Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku sebab mereka mendengarkan suaraku dan mengikutinya." Nah, itu jelas yang harus didengar Yesus, bukan orang lain. Tidak pernah Yesus mengatakan dengar si anu, nggak ada. Nggak ada itu di dalam Bible, nggak ada saya temukan. Yang selalu ditemukan aku dikatakan, ajarlah mereka selalu untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu, tertulis di Matius 28 nomor 20.
Terus juga, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Tertulis di Yohanes 14 nomor 15. Sebab aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku lakukan. Tertulis di Yohanes 13:15. Bahkan Yesus sendiri mengaku, kamu jangan berpegang kepadaku, sebab aku pergilah kepada saudaramu, sebab aku belum pergi kepada Bapakmu. Bapakmu ini orang lain. Yesus mengatakan kepada orang lain, Bapakmu dan Bapakku punya sama-sama Bapak. Kedua, belum pergi ke Allahmu dan Allahku. Yesus duduk sama rata, sama-sama memiliki Allah Bapa, sama memiliki Bapa. Karena sebutan Bapa di sana adalah sebutan kepada Allah, dan anak Allah di situ adalah artinya adalah hamba Allah, seperti tertulis di Kisah Para Rasul nomor 3 nomor 13. Jadi ketika saya katakan bahwa orang-orang Kristen tidak dan bukan pengikut Yesus, terbukti hanya bereksekusi sendiri, mutar ke sana, mutar ke sini, ditanya apa yang diikuti, nggak mampu jawab dari tadi. Mana yang diikuti? Silakan. Oke, Abang tidak menjawab ayat yang dikatakan Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi jelas di situ dulu. Ya, tadi Yesus terlupa masalahnya. sedang mengatakan berdoalah kepadaku. Silakan Bang. Tunggu. Mintalah sesuatu dengan namaku, ya. Memintanya kepada siapa di situ? Kepada Allah. Dengan namaku artinya dengan apa yang pernah diajarkan Yesus. Saya ulang Bang. Abang ya, jangan membuat eksegesis dulu. Abang jangan bukankah Anda yang baru membuat eksegesis? Karena Anda kita membuat ada tekstualnya. Saya baca tekstualnya. Silakan baca, Balaka. Iya, silakan ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, bukan kepada Allah. Oke ya. Dalam namaku. Ayat berapa itu? Nomor berapa? Yohanes 14 ayat 14. Oke. Kepadaku dalam namaku. Nah, kita tahu manusia hanya berdoa kepada Elohim. Kemudian mengenai pengampunan dosa, jelas Yesus berkata seperti ini, Markus 2 ayat 10. Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu dia sedang bicara mengenai aku. Abang tadi mengatakan Yesus tidak mengatakan aku, ya kan? Abang keliru, eksegesis Abang inkonsisten. Oke, siap. Jadi Yesus mengatakan aku berkuasa mengampuni dosa. Iya. Sebentar Bang, sekalian ya Bang ya. Tadi karena tadi terlewat. Tadi terlewat, masalah jadi tambah lagi. Itu aja dulu. Silakan. Monggo. Anda lupa membaca dari atas bahwa saat itu Yesus lagi berbicara masalah kemuliaan Allah Bapa. Untuk memuliakan Bapa, karena orang di situ itu tidak tahu tentang Bapa, atau mereka dalam kesesatan seperti yang tertulis di Yohanes 7 nomor 19 bahwa Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, tetapi tidak satu orang pun dari antara kalian melakukannya. Artinya kondisi masyarakat masa itu, kondisi umat saat masa itu dalam kegelapan iman. Dan Yesus diturun sebagai utusan Bapa, maka di situ menjaminkan dirinya ketika menuju kepada Bapa. Baca ayat sebelumnya Bang. Yesus di situ lagi memuliakan Bapa. Iya, dari atas. Ayat dari 13. Atas, dan apa juga yang kau minta ke dalam namaku, aku akan melakukan. Dari atas, Bang, sebelum. Dari ayat berapa, Bang? 11. Silakan. Dari ayat berapa? Ayat 11. Oke ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan percaya bukan kepada Allah ya, percaya kepadaku ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan melakukannya. Nah, di situ tadi sudah jelas tertulis Yesus, bukan kepada Allah SWT ya, Pak. Meminta kepada Yesus. Tunggu dulu. Bukan kepada Allah SWT ya. Tekstualnya jelas sekali di situ. Tunggu, jangan catat ya, bukan kepada Allah SWT tapi kepada Yesus. Oke Bang Safita, silakan Bang Safita. Bang Sugito, silakan. Tadi di situ kan Anda sendiri sudah membaca Yesus lagi mempermuliakan Bapa.
ya. Nah, ketika orang meminta sesuatu kepada Yesus, oleh Yesus langsung karena memuliakan Bapa, maka sesungguhnya orang itu meminta kepada Bapa melalui Yesus. Karena di Oke, saat itu yang saya bisa compare berdoa dengan kepada, Baginda. tunggu dulu. Karena di saat itu yang bisa dipenuhi oleh Bapa adalah ucapan Yesus, karena orang-orang itu di dalam kesesatan. Tapi di sana tidak pernah ada Yesus mengakui sebagai dirinya adalah Bapa. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17, bahwa sesungguhnya kamu harus mengenal bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus. Oke, saya akan bahas Seperti Yohanes itu, 17 nanti, Bang. Bang. Jadi Ya, gini, Bang. silakan, silakan. Eh, saya suka ketika Abang menyebut kata eksegesis. Saya suka. Tetapi kita Iya, harus tahu, ada 3 aturan eksegesis. tahu, 1, tahu. konteks. Hmm. 2, ayat paralel. 3, konsistensi. Nah, tanpa konsistensi, maka kita menggunakan tafsir pincang. Paham, Nah, paham. kekristenan itu menggunakan tafsir yang totally. 4 kaki ya 4 kaki. 2 kaki ya 2 kaki. Oke. Kita kasih contoh. Kenapa Yesus sampai mengatakan, apa yang kau minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Karena jelas dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Oke. Di dalam keilahiannya, maka dia sepenuh Allah. Dan dia punya hak mengatakan itu. Itu yang eksegesis sendiri itu. Bisa sebentar Bang, saya Oh ya, hargai siap, Abang siap. tadi ya. Siap, Oke, siap. thank you. Jadi, bahkan pemahaman sepenuh Allah, sepenuh manusia, itu dari mulut bibir Yesus sendiri. Tritunggal pun dari mulut bibir Yesus sendiri. Saya bisa tunjukkan ayatnya kalau Abang bertanya soal itu. Langsung directly. Kemudian, Silakan. ketika Abang mengatakan Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Abang tidak bisa lepas Yohanes 17 itu dari Yohanes 1 ayat 1. Kenapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 9, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat 11, ia datang ke dalam dunia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, yang dimaksud dengan firman, kita tahu ada 2 logos. Pertama, logos endiatheos, logos proporikos. Logos endiatheos adalah logos atau perkataan yang ada di dalam diri seseorang. Logos proporikos adalah perkataan yang diucap. Nah, saya lagi ngomong logos proporikos nih. Tapi dalam diri saya sebelum saya berucap, saya sudah memiliki logos endiatheos yang disebut nalar atau logika. Maka Yohanes 1 ayat 1 kita bisa baca, pada mulanya adalah logika Allah. Logika Allah, firman Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah pasti Allah. Logika Bang Sugito adalah Bang Sugito, nggak bisa disangkal. Itulah sejatinya Anda. Ya, maka ketika dikatakan Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita dengan sederhana bisa membaca itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa firman Allah. Karena Yesus adalah firman-Nya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Ya memang tanpa firman-Nya. Nggak bisa sampai kepada Bapa. Yohanes 17 ayat 1. Inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal firman-Mu yang telah engkau utus. Jadi kita bacanya komplit. Dan itu adalah tafsir yang konsisten. Ketika kita mengatakan, oh dia cuma manusia tok, maka kita lupa. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Itulah kenapa di dalam diri Yesus, kristologinya satu. Dia sepenuh Allah karena dia adalah firman Allah. Dan dia sepenuh manusia karena firman itu menjadi manusia. Kedua hal ini ada di dalam satu pribadi Yesus. Sama seperti dalam kitab Abang. Kitab Abang memiliki dwinatur. Yang pertama apa? Dia adalah kalam. Putus, Allah. putus, Bang. Karena firman Allah adalah ide Allah. Dan ide Allah pasti Allah. Oke, sorry Bang. Oke, ide Allah pasti Allah. Sorry. Oke, siap Bang. Mohon maaf. Kalau sekarang sudah cukup jelas? Ya. Sudah cukup jelas ya? Nah, di satu sisi, Quran, kitab Abang, itu juga
dimakan, bisa lecek, bisa terbakar. Jadi benar-benar memiliki kodrat manusia. Manusiawi, bukan manusia. Secara kemanusiaan, dia total bisa dicoret, bisa terbakar, dan lain sebagainya. Tetapi secara keilahian, dia adalah idenya Allah. Dan idenya Allah pasti Allah sendiri, karena pikiran Allah adalah Allah. Nah, di dalam kitab Abang pun, Abang bisa memiliki dwinatur ini. Tetapi kawan-kawan, ketika bicara Yesus, mereka berhenti di natur manusianya tok. Padahal saya sudah sampaikan tadi di atas, Yesus mengampuni manusia, dia bilang, aku, anak manusia ya, aku mengampuni kalian. Dia juga menerima penyembahan, di dalam kitab Wahyu dikatakan bagaimana kepada anak domba itu diserahkan, diberikan segala pujian kemuliaan. Kemudian dia juga ketika masuk ke Yerusalem, dia diberikan kemuliaan. Orang-orang bersujud, mereka orang-orang juga menyerahkan bajunya, ditaruh di tanah, menaruh. Kemudian Yesus juga dia juga mengampuni, dia meminta kita meminta sesuatu kepada namanya di dalam lain. Itu adalah kapasitas keilahiannya dia, karena memang dia sepenuh Allah. Di dalam sepenuh Allah dia berkata juga seperti ini, aku akan bangkit pada hari ketiga. Artinya apa? Dia punya hak untuk mengembalikan nyawa. Dia berkata, aku menyerahkan nyawaku, tapi aku aku berkuasa mengambilnya kembali. Itulah kenapa dia bangkit atas kuasanya sendiri. Nah, di situ adalah kapasitas keilahian. Nah, disinilah kami menafsir itu dengan komplit 100%. Kami tidak ambil separuh. Oh, total manusia aja toh. Kagak. Nah, itu kami dengan benar mengikuti aturan hermeneutik. Silakan Bang, monggo. Hermeneutik itu nggak kayak gitu Bang. Hermeneutik itu apple to apple. Contoh misal ketika Anda menjelaskan Yohanes 17:3 itu adalah perkataan Yesus, harus dikolerasi juga dengan perkataan Yesus lagi, bukan dengan orang lain. Itu namanya sudah nggak apple to apple. Hermeneutik isinya adalah mempelajari tentang kronologi, tentang tafsir ayat dengan ayat yang se-apple to apple, kemudian memahami konteks itu harfiah atau namanya metafora dan lain sebagainya. Sedangkan yang Anda lakukan itu bukan hermeneutik, ada itu tafsir berdasar doktrin Bang. Saya ini mempelajari hermeneutik Bang, walaupun tidak secara resmi di dalam pendidikan sah, hanya melewati head to head karena dia diajari kepada saya secara langsung dari guru saya Bang. Jadi saya paham hermeneutik apa. Jadi Anda itu ketika menafsir 17:3 dengan Yohanes 1 bab 1 tidak apple to apple itu Bang. Yohanes 1 bab 1 bukan kata-kata Yesus itu, tapi tapi literasi yang tertulis di sana mungkin adalah kesaksian Yohanes. Mungkin seperti itu. Jadi dua orang ini berbeda. Tidak bisa dikatakan untuk menafsir. Tunggu dulu, Bung. Tunggu. Jadi itu yang namanya hermeneutik. Anda sudah tidak jujur di situ. Terus kedua lagi yang seperti Anda katakan tadi, dikatakan bahwa Yesus natur manusia, dikatakan di sana bahwa seperti yang tertulis Yohanes 3 itu adalah namanya firman. Anda bilang ya seperti tadi yang saya bilang, Anda itu berfokus kepada Yohanes 1 bab 1 yang pada notabene nggak pernah diajarkan oleh Yesus, tetapi ini adalah penilaian dari Yohanes. Kalau menurut judul bukunya adalah Yohanes, walaupun Yohanes 17:3 adalah Yohanes juga yang nulis, tapi sumber penulisannya itu Yohanes didapat dari lisan Yesus. Dan ketika Anda tadi berulang kali menjelaskan tentang kitab Wahyu Bang, Anda lupa dengan perikop. Perikop di sana menjelaskan di Wahyu 1 nomor 1 bab 1 nomor 1 dikatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan dari Allah kepadanya supaya disampaikan kepada hambanya, yaitu Yohanes. Artinya klaim, pengakuan dan segala sesuatu yang di sana adalah kesaksian Yesus, bukan Yesus sebagai yang melakukan atau mengalami. Yesus kesaksian karena itu wahyu yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus tentang penglihatan Yesus. Itu bukan klaim dari diri Yesus. Pahami perikop Bang. Kitab itu ada perikopnya. Anda lupa di situ. Saya ini mempelajari hermeneutik Bang. Jadi jangan membohongi saya di situ. Nah, ketika Anda menjelaskan Yesus mengampuni dosa seperti tertulis di yang Anda sebut adalah Injil kanonik, Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes, tidak ada satu pun narasi mengatakan Yesus secara pribadi lisannya orang ini sudah kuampuni. Tidak ada Bang.
Yang ada di situ orang ini sudah diampuni. Dan ketika Anda menjelaskan tentang segala hal tentang kebaikan Yesus, saya dari tadi sudah bilang, tidak ada satupun yang salah di dalam pengajaran Yesus. Tidak ada satupun yang salah. Bahkan saya menjalankan, Bang. Dan sekali lagi yang salah ketika orang di luaran seperti orang-orang seperti Anda ini menuduh Yesus sebagai Tuhan. Karena natur-natur keistimewaan yang dimiliki oleh Yesus di sana adalah mukjizat. Mukjizat adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada utusannya. Untuk sebagai tanda bahwa ini adalah benar-benar utusan dari Tuhannya. Anda berkali-kali mengatakan ada Bapa, ada Allah di sana, dan Yesus sendiri tertulis di situ jelas sujud kepada Allah Bapa. Dan Anda berkamuflase bahwa orang di sana sujud kepada Yesus. Di situ sudah saya jelaskan tadi, sujud ada berbagai macam. Ada sujud syukur, ada sujud menghormati, ada sujud berserah diri. Yang dikatakan menyembah itu sujud berserah diri dengan berpasrah keseluruhan kepada yang diberikan sujud seperti yang Yesus lakukan. Jadi ketika saya tadi bilang Anda itu tidak menjelaskan tapi berputar untuk menilai tentang Yesus, untuk bereksegesis bahwa Yesus Tuhan kemana-mana di situ, dan di situ bukan literasi dari lisan Yesus. Dan ketika Anda mengatakan ketika meminta kepadaku maka aku akan melakukan, bukan aku akan mengabulkan. Loh, Anda juga bisa meminta kepada saya dan saya akan melakukan, Bang. Tapi apakah itu berhasil dengan tidak, tergantung kapasitas kedekatan saya dengan Allah. Tapi aku akan melakukan. Melakukan berarti melakukan apa yang Dia mintakan. Tapi bukan aku mengabulkan, di situ kalimatnya. Jadi Anda beresegesis ketika mengatakan Yesus mengaku sebagai Tuhan, di situ mengaku sebagai orang yang minta diberi ibadah. Anda beresegesis, Anda lupa kalimatnya melakukan bukan mengabulkan. Tidak ada di situ Yesus mengajarkan untuk beribadah kepada dirinya, nggak ada. Sudah saya tekankan, baca Matius 15 nomor 9. Tuh. Yesus mengatakan percuma kamu beribadah kepadaku karena semuanya adalah eksegesis kalian itu di situ seperti yang Anda katakan tadi untuk menyudutkan posisi Yesus supaya bisa diberi ibadah. Sementara Yesus sudah wanti-wanti nggak boleh ibadah seperti itu. Munafik kalian, seperti tertulis di Matius 15:7. Hai orang-orang munafik, sungguh benar nubuat Yesaya tentang kamu bahwa kamu memuliakan aku dengan bibirnya. Kalian memuliakan Yesus sederajatnya, ditinggikan sementara dengan Tuhan, tetapi satupun ajarannya tidak dilakukan. Artinya hatimu jauh daripada aku. Percuma Bang beribadah kepada Yesus, karena ibadah itu perintah dan eksegesis manusia. Oke, terima kasih Bang. Oke, saya runut satu-satu ya. Abang tadi mengatakan Yohanes 1 ayat 1, apakah itu perkataan Yesus? Nah, syukur Abang mengakui bahwa kitab Wahyu adalah perkataan Yesus, wahyu dari Yesus. Salah, saya tidak berkata begitu. Wahyu dari Allah yang diberikan kepada Yesus. Yang diberikan kepada Yesus. Oke, berarti Yesus untuk yang memberikan kepada itu salah Bang. Loh, kita buka Wahyu 1. Tertulis jelas di Wahyu 1 bab 1, gimana sih? Oke. Jadi Yesus itu bukan kepada Yohanes ya. Saya bacakan. Wahyu 1. Iya, penerima. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, itu dari situ dulu. Nah, iya, betul. Itu Yesus adalah wahyu milik Yesus dari Allah, betul. Dari Allah. Nah, kemudian supaya disampaikan kepada hambanya yaitu Yohanes. Yes, betul. Nah, berarti artinya tunggu dulu. Di situ itu adalah perkataan Yesus bukan yang diwahyukan oleh Allah. Ya kan? Abang mau mengatakan itu kan? Ya, tuh. Oke, terus ya, saya ulang ya supaya kita penegasan. Itu adalah perkataan Yesus kepada Yohanes yang dikaruniakan oleh Allah. Sepakat ya, Bang ya? Ya. Oke, sepakat. Nice. Berarti wahyu adalah perkataan Yesus yang diberikan kepada Yohanes. Atas dasar wahyu dari Allah. Nice, mantap. Sekarang Anda mau kolerasi ke Yohanes 1 bab 1 kan? Iya, betul. Ya. Saya silakan, saya sudah ke sana, jadi saya jawab dulu. Saya sudah paham. Ya.
Kan seperti Sekarang, tadi saya bilang. tunggu, Bang. Ya tunggu dulu. Bang. Saya sudah paham Tunggu. maksud Anda, sudah paham. Tidak, Ya Abang udah, jangan kalau Anda mau lari jelaskan ke silakan, Yohanes 1. silakan, Saya silakan. buka. Ya silakan, Thank you. silakan. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia, jadi abang tadi percaya itu adalah perkataan Yesus dari Allah, dikatakan Yesus kepada Yohanes. Abang sepakat itu. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Allah mewahyukan kepada Yohanes melalui Yesus bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Silakan abang buka Wahyu 19 ayat 13. Tunggu Bang, kalimatnya jangan dibolak-balik begitu. Silakan Itu, abang wah, buka dulu. Iya, Silakan. iya mudeng, tapi pengantarnya ini loh yang dibolak-balik. Tidak ada yang dibolak-balik. Akhirnya framing. Jelas Yesus adalah Pengantarnya firman ini. Allah. Kalau kalimatnya Oke. tunggu dulu. Silakan buka Wahyu 19 Tunggu dulu, ayat tunggu dulu. 13 Saya jelasin dulu. Apa yang di framing itu? Iya, saya mudeng. Ini Iya, saya kitab mudeng. kami, Saya Bang. tahu. Ya, saya Abang di mudeng. sini Iya, tunggu bertanya dulu. kepada kami. Iya. Kok abang menjelaskan kitab kami? Ini Iya, saya benar. sudah keliru. Bukan menjelaskan framing Anda yang mau saya jelaskan. Framing Anda bukan saya menjelaskan kitab. Saya tidak menjelaskan kitab. Framing Anda ketika mengatakan bahwa ini wahyu Yesus yang diberikan kepada Yohanes sebagai perantara. Anda Saya harusnya catat. mengatakan Menurut ini Abang. wahyu dari tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Seperti apa yang tertulis di Wahyu 1 bab 1 Ya. dikatakan bahwa ini adalah wahyunya Yesus tapi pemberian dari Allah. Artinya di Iya. situ adalah penglihatan Wahyu Allah kan, Bang? Yesus yang kemudian ya penglihatan Yesus yang diberitakan kepada Yohanes supaya ditulis. Jadi ketika Artinya Yesus menjelaskan ini- tentang yang dicelupkan Sebentar, itu, Bang. tunggu dulu Bang. 15 ayat Yang dapat 9. penglihatan itu adalah Yohanes. Oh, itu yang diangkat salah, dalam salah, penglihatan salah. itu adalah Yohanes. Salah. Jadi yang dapat Salah, penglihatan salah. siapa, Bang? Yang dapat penglihatan Yesus siapa? sudah dibilang. Oke, Yesus di kita situ cek ya, dapat Bang, ya. penglihatan. Nih, saya buka Yohanes 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku si Yohanes dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah ke dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ayat 12. Lalu aku berpaling, Yohanes ya, berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi, abang blunder kalau mengatakan ini penglihatan Yesus. Jelas ini adalah penglihatan Yohanes. Jadi, abang sama sekali tidak tahu kitab kami. Ini orang. Ya, abang tidak Anda bisa tunggu membahas, dulu, Bang, tidak tunggu memiliki dulu. dasar argumen. Oke, Tunggu tadi abang dulu. mengatakan ini adalah Iya, penglihatan tapi Yesus. satu-satu. Oke, saya biar ulang ya, jelas. sebentar. Mumpung Iya, ada tunggu dulu. saksinya Anda di sini. menjelaskan Yohanes berapa tadi yang melihat si Yohanes itu? Yohanes berapa itu tadi? Wahyu 1 ayat 11. Ya. Silakan dibuka. Ya, tahu. Nah, sekarang gini, 19 Bang. ayat 9 itu dipelintir sama ini orang. Iya ya, kita tahu kok bro, kita tahu bro, nggak apa-apa. Nah, udah. Iya. Kan saya menjelaskan Wahyu 1. Ya kan? Wahyu 1. Ya. Saya berpedoman Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang Oke, thank you, dikaruniakan Bang. dari Ini menunjukkan Allah. abang nggak konsisten. Tunggu dulu. Ketika Justru kita yang nggak- bicara konsistensi, kita sedang baca satu perikop pasal. Abang tadi ngomong perikop loh. Iya, Jelas tunggu ini satu dulu pasal makanya. itu abang lepas. Iya, makanya saya mau jelaskan. Justru di sini justru yang bertolak dan blunder kitab Anda sendiri. Nah, Di karena sisi abang lain di ayat ngerti. tunggu dulu. Di kitab Nggak usah nomor emosi, 1 Bang. Biasa aja. bukan saya menjelaskan biar Anda nggak nabrak biar jelas kan. Tidak ada Oke, komunikasi kalau Anda sebentar, nabrak dong. sebentar bang. Loh, Abang Anda tadi ngomong mengatakan terus, ini saya nggak boleh penglihatan menjelaskan. Yesus. Ini Anda mengatakan ini penglihatan Yesus dengan tegas sampai 2 kali Anda mengatakan itu. Iya, Ya kan? tunggu dulu Kemudian makanya saya bukakan. jelaskan. Nah, di ayat nggak boleh 11 ngomong. ternyata ini penglihatan Yohanes. Jadi abang blunder, salah tuduhannya. Abang berusaha Udah. ngobok-ngobok kitab kami, tapi ini kitab kami masalahnya. Saya baca Iya, ya. tapi saya boleh Ayat nggak 11. jelaskan. Sebentar, Saya boleh Bang. nggak Saya jelaskan. baca ayat 11. Oh ya silakan baca sendiri Katanya, sudah. apa yang engkau lihat? Yesus berkata kepada Yohanes, apa yang kau lihat? Tuliskanlah dalam sebuah kitab. Ayat 12. Lalu Yohanes berpaling. Aku di situ Yohanes berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku bla 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 bla. Jadi jelas itu penglihatan Yohanes. Nangkap tidak, Bang? Apa yang dilihat di situ? Yohanes sedang mengalami trans Iya, penglihatan. Iya nangkap. Aku boleh ngomong nggak? Monggo. Nah, kan saya sudah bilang
Di Wahyu 1 dikatakan adalah wahyu penglihatan Yesus. Kemudian di Wahyu nomor 11 Oke, dikatakan Anda penglihatan. bilang di Tunggu dulu mana dong. Aduh, penglihatan Yesus gimana di sih? ayat 1? Bicara Gimana sih kalau penglihatan ada orang Yesus di ayat ngomong 1. sih? Gimana sih kalau ada orang ngomong ditabrak begini? Oke, silakan Berarti saya yang catat blunder ya. kita pada sendiri dong. Gimana sih? Silakan. Bukan Silakan, saya silakan. yang blunder, kita pada sendiri. Di situ jelas-jelas dikatakan bahwa ini adalah wahyu dari milik Yesus yang dikaruniakan oleh Allah Bapa. Jelas di situ adalah tokoh Yesus ini adalah yang menerima, memperlihatkan. Lah ketika di ayat 11 bunyi begitu berarti kita pada yang blunder, bukan saya dong. Gimana sih? Oke, sudah Yang Bang. blunder kita pada sendiri karena bertentangan. Di Wahyu 1 nomor 1 dikatakan bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Artinya di situ Yesus sebagai objek yang menerima, subjeknya adalah Allah Bapa yang memberi. Kok Oke. di nomor 11 dikatakan begitu? Yang blunder kita Bapak sendiri, kok nyalain saya, gimana sih? Oke, gantian saya Bang ya. Nah, ya Kita silakan. baca satu-satu. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, koma ya, supaya apa? Supaya ditunjukkan ya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan di situ oleh dulu. malaikatnya, sebentar Bang, Ya, lanjut, sebentar. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah apa? Menyatakannya kepada hambanya siapa? Yohanes. Saya ulang ya. Ah, di situ. Jadi Ya, Yesus paham. aduh. Jadi Yesus Ya, terus. Jadi Yesus menunjukkan itu kepada hambanya yaitu Yohanes, dan dia menyatakan kepada hambanya yaitu Yohanes. Itulah kenapa ketika kita membaca dengan komplit, jelas di situ Yohanes mengatakan, aku melihat si Yohanes, ya, mengatakan, aku melihat. Nih ya, ayat 12. Aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku. Jelas itu Yohanes yang dapat penglihatan. Nah, oke ya, kita pegang bahwa Abang mengatakan bahwa ini adalah wahyu Allah kepada Yesus yang ditujukan pada Yesus. Ayat Wahyu 19 ayat 13 dikatakan apa? Dengan jelas di situ. Yesus adalah firman Allah sendiri. Nih. Dan matanya bagi ayat 12. Udah. Aku baca. Sebentar, Bang. paham. Sebentar. Ya, siap, lanjut. Ayat Tapi nanti saya 11. ngomong jangan ditabrak ya. Enggak, aman. Oke, Kalau siap. diskusi sama saya, insya Allah enak. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan benungnya bernaya setia benar yang mengirimkan matanya baginya nyala api, di atas kepalanya terdapat yang mahkota. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya adalah firman Allah. Jadi apa yang ada di sini meneguhkan apa yang Abang omongkan, bahwa ini adalah wahyu Allah. Berarti Allah mewahyukan kepada Yesus yang disampaikan kepada Yohanes bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Oke ya, kita lihat. Ini menggunakan apa? Genitif ya. The word itu adalah nominatif. Teu. Teu itu genitif. Dia adalah firman-Nya Allah. Jadi yang datang dengan kuda putih itu menggunakan hologos, teu. Hologos itu sang firman. Sang firman Allah itu sendiri. Jadi thank you Bang, Abang mengatakan bahwa ini wahyu dari Allah, dan memang benar Allah mengatakan Yesus adalah firman-Nya. Dan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi dari perkataan Yesus sendiri, Yesus mengakui dia firman Allah melalui Wahyu 19 ayat 13. Dari kesaksian muridnya, Yohanes juga mengatakan Yesus adalah firman Allah. Itulah kenapa Yohanes 17 ayat 1-3 itu mengatakan apa? Inilah hidup kekal, mengenal Bapa dan firman-Nya. Jelas sekali, tanpa firman tidak ada seorang pun sampai kepada Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, firman Allah itu adalah jalan. Firman Allah itu kebenaran. Firman Allah itu kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah, tanpa firman Allah. Sesuai dengan Wahyu 19:13. Monggo Bang, silakan. Modalnya. Jadi gini, pertama yang saya tanggapi ketika Anda berbicara bahwa saya blunder.
Di sini lucu ya. Karena di situ tadi saja Anda sudah membacanya dengan jelas. Singkatnya begini, walaupun tidak secara tepat karena saya tidak membaca langsung ya. Di situ dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan, yang diwahyukan dari Allah Bapa kepadanya supaya disampaikan kepada hambanya yaitu Yohanes supaya dituliskan. Artinya di situ ada ada 3 ya rangkaian. Pertama dari Allah dulu, kemudian dari Allah ini diberikan kepada Yesus. Artinya Yesus karena sebagai di situ adalah sebagai utusan sesuai tertulis Yohanes 17, maka dialah yang melihat, Yohanes tidak. Kemudian disampaikan kepada Yohanes. Ini dari Wahyu 1 ya. Nah, kemudian Anda menjelaskan di nomor 11 dikatakan bahwa itu adalah penglihatan dari Yohanes. Di sini yang blunder siapa? Bukan saya, Bang. Yang blunder kitab Anda sendiri. Dari ayat 1 dengan ayat 11 sudah berbeda konteks. Yang satu mengatakan bahwa Yesus sebagai yang mendapat wahyu dari Allah Bapa supaya disampaikan kepada Yohanes. Di nomor 11 dikatakan Yohanes yang menerima. Melihat sendiri berarti menerima. Kan lucu di situ. Nah, pertama itu. Yang jelas kalau sudah seperti ini saya tidak akan membahas ke sana karena sudah blunder di situ. Bukan saya blunder, kitab Anda sendiri yang blunder. Nah, ini sesuai dengan fakta sejarah di mana saat itu Yohanes ada tinggal di Pulau Patmos. Dalam keterasingan, dalam kedepresian, mengadakan mimpi-mimpi dan ini hanya mimpi. Nah, kemudian ketika Anda membahas Yohanes 1 bab 1 dikatakan sebagai firman. Kan sudah seperti saya bilang, ketika Anda menjelaskan sesuai hermeneutik. Anda tadi berbicara hermeneutik, jadi saya membuka ilmu hermeneutik. Hermeneutik itu menjelaskan sesuatu hal antara lain adalah mengkolerasi ayat dengan ayat otomatis yang apple to apple. Di mana ayat itu adalah sumbernya dari orang yang sama. Ketika Anda menjelaskan Yohanes 17:3 itu adalah perkataan dari lisan Yesus walaupun ditulis oleh Yohanes. Tetapi Anda kolerasi dengan Yohanes 1 bab 1 walaupun itu ditulis mungkin oleh Yohanes. Tapi itu bukan berdasar dari pendengaran lisan Yesus. Jelas bukan apple to apple. Seperti saya dikatakan dari tadi berulang-ulang ya. Saya ini mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus dan saya melakukan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Tapi Anda di sini dari tadi berputar hanya untuk menuhankan Yesus supaya jauh dari apa yang Yesus ajarkan, supaya lepas dari yang Yesus ajarkan. Seperti Yesus dikatakan seperti ditulis di Yohanes 16 nomor 4 dikatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran yang hidup. Tidak satupun orang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus di situ mengaku jalan, Bang. Jalan adalah sesuatu yang harus diikuti, ditelusuri, bukan sebagai objek tujuan. Tujuannya adalah Bapa. Ikutilah Yesus. Seperti saya juga katakan, saya mengikuti Yesus, Bang. Seperti ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah utusan, saya mengakui dan saya beriman bahwa Yesus adalah utusan. Ketika Yesus mengatakan engkau harus mengenal bahwa Tuhan itu satu-satunya, saya beriman bahwa Allah itu satu-satunya. Tidak Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus mengatakan satu-satunya 2 kali dikatakan. Artinya adalah penekanan bahwa Allah itu Maha Tunggal. Dikatakan lagi di Markus 12:29 dikatakan bahwa engkau harus mengenal bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Yaitu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang di sekitar itu. Dan ketika Yesus berkata seperti juga di Yohanes 20:17 dikatakan Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakku dan Bapamu. Di situ juga Yesus mengakui sebagai Tuhan. Tidak ada di sana kalimat Yesus mengatakan bahwa dirinya aku adalah Sang Firman, tidak. Tapi melalui kitab Wahyu yang notabene adalah mimpi dari Yohanes. Dan itu di akhir. Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah naik ke langit. Dan padahal Yesus sendiri dalam nubuat dikatakan akan datang 2 kali di akhir zaman. Jadi ketika ada orang mengaku ketemu Yesus, itu jelas bohong. Tidak ada. Karena Yesus baru akan menemui manusia nanti di akhir kiamat. Ketemu kedua kali, kembali ke bumi. Dalam ketika Yesus, tunggu dulu. Ketika aku turun nanti sama ketika aku naik. Artinya ketika Yesus naik bersama tubuh keduniaan, turun juga dengan tubuh keduniaan, berarti masih hidup. Bukan di akhirat, Bang, tapi di dunia. Kembali untuk meluruskan apa yang sudah dia sampaikan yang kemudian dipelintir-pelintir oleh kalian orang-orang Kristen.
Oke. Silakan. Oke, Bang. Saya balik ke Yohanes Wahyu 1 ya. Jadi menurut Abang itu wahyu Allah sendiri atau bukan? Silakan. Kan saya sudah bilang itu ketika sudah diberikan kepada Yesus, Oke. ya jelas wahyu Allah. Ini Oke, firman nice. Allah. Tunggu dulu. Ini Tunggu firman dulu. Allah ya, Bang. Ya firman Nice. Allah kemudian diberikan kepada Yesus ya, Ya, oke. atau penglihatan Berarti- Yesus lah ya, penglihatan Ya. Yesus kemudian diperlihatkan oleh Yesus, kemudian diberitahukan kepada Yohanes sesuai pengakuan Yohanes. Ya, Karena bagus. kronologi, Bagus. tunggu dulu, kalau membaca seperti hermeneutik Bagus. tadi Anda bilang kan, kalau membacaan ilmu hermeneutik harus paham kronologi, tempat, waktu, harus dipahami tentang itu. Dan ini kalau dibaca dengan ilmu hermeneutik, Yohanes menulis tentang kitab Wahyu ini ketika di Pulau Patmos. Ketika sudah jauh dari Abang sudah penyaliban. mengatakan itu tadi. Jadi ini Iya, makanya- saya udah catat bahkan. Iya, Oke. silakan. Saya langsung ke poin saya ya. Thank you. Iya, silakan. Jadi gini, Abang mengakui bahwa itu adalah wahyu Allah sendiri. Dan Anda tidak bisa menyangkal bahwa wahyu Allah itu mengatakan bahwa Yesus yang menunggang kuda itu adalah firman Allah. Thank you. Itu yang pertama. Tunggu, saya tidak Dan bilang satu, wahyu Allah. bro, Itu Tunggu, Bang. wahyu bro, yang Tunggu, Bang. silakan. bagus. Saya selesaikan dulu, Bang. Penglihat. Silakan. Iya, Saya selesaikan ini dulu. penglihatan. Biar Jadi- diselesaikan dulu, Pak Muhammad. Iya, Pak silakan, Muhammad, Pak Muhammad. kita gantian. Jadi gini, Jelas. Pak Muhammad gantian. ketika seorang yang adalah saksi mata Yesus, dia adalah murid Yesus, dia sehari-harinya bertemu dengan Yesus, kemudian dia mendapat penglihatan akan Yesus. Dan Anda tutup mata, tutup buku, aku nggak percaya. Lalu korelasinya apa? Anda lebih percaya perkataan yang bukan saksi Yesus, yang berkata bicara mengenai Yesus, yang baru ada 600 tahun setelah Yesus. Ini menurut saya, secara teori sumber primer, Anda gagal. Yang disebut ramifikasi di dalam filsafatis ya, ada istilahnya ramifikasi. Kita cari ke akar, dari akar, dari akar, dari akar. Nah, dari tadi memang saya melihat Abang, sebentar Bang Audes, sorry ya Bang. Abang sedang melihat keimanan kami dari kacamata Abang. Dan kacamata Abang itu ada 600 tahun setelah Yesus. Giliran Abang bertemu dengan saksi yang langsung dengan Yesus, Abang tutup mata. Nah, ini ilogik. Secara hermeneutik ini udah gagal. Jadi jelas Abang mengakui wahyu dari Allah, kitab Wahyu. Dan Allah memberikan wahyu kepada Yohanes bahwa Yesus adalah firman Allah. Agree dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi upaya untuk menyunat ini itu adalah upaya inkonsistensi tafsir. Nah, kita nggak pakai tafsir yang pincang. Oke. Kemudian, ketika mempertanyakan sumber ini, Abang harus lebih dahulu mempertanyakan sumber Abang. Itu sudah paten. Kita bicara ramifikasi, kita bicara akar, dari ujung akar. Dan sumber Anda itu sama sekali bukan saksi, berjarak 600 tahun, tidak ada di Israel, tidak lihat mata dengan mata penyalipan Yesus misalnya. Nah, Yohanes adalah murid kesayangan dan dia ada hidup pada zaman Yesus. Jadi dia lebih punya kans untuk didengar karena dia adalah sumber primer. Sumber ada, sekunder pun bukan, tersier pun bukan, asumsi pun bukan. Karena 600 tahun jaraknya. Gue mulai ikut diskusi, bro. Sorry Bang Audes, Selesaikan dulu, saya bro. selesaikan dengan Bang Sugito dulu ya. Sama-sama, tapi satu-satu ya, Bang, Kemudian, satu-satu. Nggak boleh ketika tunggukan. Abang mengatakan mengikuti Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Saya sudah katakan, Yesus sendiri mengatakan, ya, dari wahyu tadi, dia adalah firman Allah. Memang tanpa firman yang adalah jalan, firman yang adalah kebenaran, firman yang adalah kehidupan, tidak sampai kepada Allah. Kemudian, Abang juga menyangkal bahwa Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Abang menyatakan di Markus 12. Di situ dikatakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad ya. Nah,
Ketika kita bicara hermeneutik, kita harus lihat pada zaman itu. Sebenarnya apa sih yang mereka pahami dengan itu? Nah, abang coba nanti googling, apa itu kitab Zohar? Kitab Zohar ada di abad kedua, ditulis oleh Rabi Simon Bar Yochai. Dia adalah seorang Kabalah, Yahudi Kabalah. Dia mengatakan seperti ini, lihatlah di dalam Shema ya. Bang, nanti aku Di situ dikatakan seperti ini, dengarlah Israel. Tuhan satu, Allah dua, Tuhan tiga. Tuhan, Allah, Tuhan, dan itu Esa. Rabi Simon Bar Yochai mengatakan seperti ini. Simon Bar Yochai mengatakan seperti ini. Lihatlah. Tapi jangan panjang-panjang, nanti aku bingung. Tiga sisi dalam diri Allah, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini juga diikuti oleh Yesus. Yesus mengatakan apa? Baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Firman, Roh. Kata onoma di situ bukan jamak, tapi singular. Jadi Yesus sendiri dari bibir sucinya mengatakan Bapa, Firman, Roh, dan itu adalah satu. Kemudian itu yang terakhir. Jadi Terlalu banyak banget Shema tadi. Karena abang mengatakan banyak, saya tidak nanggapi yang di luar yang abang katakan. Kitab Yohanes 1 Sebentar bang, apa yang abang sampaikan tadi itu saya catat semua. Jadi ketika saya menanggapi di sini, saya hanya menanggapi berdasarkan apa yang abang ngomongkan. Oke, siap. Silakan. Gini bang, tadi kan ada framing saja. Saya dulu bang, saya dulu nanti sampean. Nanti sampean habis ini, biar saya tanggapi dulu yang dia tuduhkan ke saya itu. Gua udah 1 jam aja nggak boleh ngomong, bro. Tadi kan Anda bilang bahwa itu adalah wahyu dari Allah, bukan wahyu Allah. Dan di situ sesuai apa yang tertulis di Wahyu 1 nomor 1, yang melihat itu Yesus, bukan Yohanes. Kemudian Yohanes hanya diberitahu oleh Yesus, kemudian menulis. Kemudian Anda menframing bahwa Yohanes yang mendapat wahyu itu salah. Yohanes tidak mendapat wahyu dari Allah. Yohanes diberitahu oleh Yesus. Jadi ketika ada yang melihat bahwa ia berpakaian seperti ini sebagai sang firman, itu Yesus yang melihat, kemudian diberitahukan kepada Yohanes. Jadi bukan Yohanes yang melihat, tapi Yesus yang melihat sesuai perikop di Wahyu 1 nomor 1. Apabila Anda katakan bahwa itu Yohanes yang melihat, maka Wahyu 1 bab 1 dibuang saja, karena itu jelas blunder. Ya, paham itu ya Bang ya. Dan kemudian yang menjelaskan, tertulis sebenarnya bukan secara langsung menjelaskan, tapi menegaskan bahwa Allah yang Esa itu adalah ketika engkau hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal bahwa Allah itu adalah yang benar, adalah satu-satunya. Dan Anda membawa eksegesis dari orang di luar Yesus, yaitu dari Rabai siapa itu tadi. Dan saya tidak memegang itu, saya memegang apa yang Yesus lisankan. Dan ketika Anda menjelaskan Matius 28 nomor 18, 19 di situ, yang masalah baptis itu, di situ tidak ada kata satu, tapi baptislah atas nama Bapa dan nama Putra dan Aku. Tidak ada tertulis satu kesatuan di situ, tidak ada. Yang ada kalian sendiri yang bereksegesis seolah-olah itu adalah satu. Sementara bukti fakta seperti yang tadi saya sebutkan tidak pernah terjadi antara Bapa dan Roh Kudus dengan Yesus itu satu. Seperti contoh yang terjadi dan saksinya orang banyak. Ketika Yesus akan memulai pekerjaan, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus manusia ada di sungai, berendam, dicelupkan, ditenggelamkan oleh Yohanes. Kemudian Roh Kudus melayang sebagai merpati. Tidak satu, sekalipun bertengger mungkin di kepala beliau Yesus nggak bersatu. Allah Bapa terdengar di surga katanya, dan itu tidak bersatu. Tidak pernah ada satu kesatuan. Bahkan dikatakan ketika Yesus di surga
memaksakan, tidak ada itu. Tidak ada, hanya berdiskusi. Berdiskusi. Pokoknya satu, nggak ada. Yesus pernah sujud, pernah lapar, pernah wafat. Allah Bapa nggak pernah. Apa yang dimiliki Bapa katanya dimiliki Yesus. Bapa nggak pernah mati, Bapa nggak pernah lapar. Yesus punya lapar, Yesus punya mati. Bahkan Anda tadi mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri. Nggak ada tertulis Yesus bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jadi semua yang Anda jelaskan adalah kebohongan. Tidak tertulis di dalam Bible. Ya, silakan. Oke ya Bang, thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Bro, cekak. Sebentar, sorry Bang, Alur. Aku soalnya habis ini mau turun. One on one ini ya. Sorry Bang. Kalian, Aku mau turun. kalian masih panjang nggak? Fokuskan ya. Gua udah satu Sorry Bang Audis. Soalnya ini dari tadi intens ya sama saya dengan Bang Sugito. Jadi gini, aku nggak mau ini lepas gitu loh. Jadi gini, Abang tadi sudah mengklaim, ya kan, Yohanes dapat wahyu dari Yesus dari Allah, kan gitu kan Bang? Berarti Anda harus setuju ya bahwa Wahyu 19 ayat 13 ini sedang membicarakan bahwa Yesus adalah firman Allah sendiri. Itu Anda nggak bisa tolak karena Anda udah mengklaim ini wahyu dari Allah. Dan di situ juga dikatakan bagaimana Yesus adalah raja segala raja. Kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Ulangan 6 ayat 4. Anda buka ayat 5-nya. Di situ dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu bicara masalah roh kita. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa itu bicara logos kita. Dan dengan segenap kekuatan itu bicara wujud kita. Jadi ayat 4 itu langsung merujuk ke ayat 5. Bahwa ketritunggalan Allah di ayat 4 itu merujuk pada ketritunggalan manusia di ayat 5. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Jadi jelas Allah yang Tritunggal, dia mewahyukan kepada manusia yang Tritunggal. Bahkan Allah yang Tritunggal, dialah yang menciptakan manusia Tritunggal di dalam gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Allah yang tunggal bukan pencipta manusia. Karena manusia Tritunggal. Diciptakan di dalam gambar Allah. Kemudian Matius 28 ayat 19. Anda mengatakan saya menambahkan kata satu di situ. Nah, juga harus satu kita pahami apa? Bahasa asli. Termasuk bagaimana parsing dan grammarnya. Di situ jelas. Perkataan onoma di dalam nama atau onoma itu singular bentuknya. Jadi tidak dikatakan seperti ini. Baptislah mereka dalam nama-nama Bapa, Firman, Roh. Tidak. Tetapi di dalam nama. Nah inilah satu nama itu yang saya bilang. Karena apa? Bentuknya singular. Nah ini juga masuk di dalam hermeneutik. Karena kita belajari bahasa asli. Kemudian ketika bicara masalah dibaptis, kemudian ada suara turun dari surga ya. Nah abang perlu pahami bahwa firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkannya. Saya ulang ya, firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkannya. Saya kasih analogi seperti ini. Saya belum mandi, saya nanti mau mandi. Logo saya sudah ke masa depan tanpa meninggalkan saya. Saya nanti mau mandi, saya persiapkan anduk dan lain sebagainya. Itu adalah logo saya yang sudah keluar dari saya. Tanpa meninggalkan saya. Demikian pula logos Allah bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Nah, abang juga perlu membaca apa itu perikerosis. Nanti silakan di googling. Apa itu perikerosis? Perikerosis adalah saling mendiami. Jadi Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sama. Di dalam tubuh kita berdiam jiwa dan roh kita. Maka ketika logika kita sampai ke masa depan, berarti logika kita sudah berada di luar tubuh kita. Maka di dalam logika kita itu berdiam tubuh dan roh kita. Ketiganya ini saling mendiami, Bang. Nah, ini yang abang perlu pahami. Bagaimana kesaling mendiamian ini. Kemudian, ketika Yesus di sebelah kanan. Nah, saya ulangi seperti ini.
Logika saya saat ini sedang di depan saya. Logika saya sedang berbicara kepada abang di sini. Logika saya yang sama itu tetap di dalam diri saya. Sama ketika firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkannya, maka ketika firman itu ada di sebelah kanannya, maka dia tetap satu hakikat dengan sang Bapa tadi. Kemudian, ketiganya adalah satu. Nah, abang juga perlu. Yesus, bagaimana dia makan dan lain sebagainya, dia... abang buka nih, Kejadian 18 ayat 22. Bagaimana keimanan kami inline dengan keyahudian, karena memang kekristenan berasal dari Yudaisme. Salah satu sekte dalam Yudaisme. Di situ dikatakan apa? Ada tiga orang datang, dan satu diantaranya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bagaimana Allah, dia turun, dia makan bersama dengan Abraham. Abang buka Kejadian 18. Itu bukti bahwa Tuhan ada. Karena keberadaan itu lebih penting dari kejumlahan. Kalau dia punya jumlah satu tapi dia nggak pernah ada, nah itu sangat disayangkan. Tapi dia membuktikan dia ada, dia makan sama Abraham. Dan setelah makan, sama dengan Yesus yang makan ikan bakar. Bahwa Allah itu bisa berteofanikan dirinya, mewujudkan dirinya sebagai manusia di perjanjian baru. Dia bisa berinkarnasikan dirinya. Oke, sebelumnya aku minta maaf teman-teman, karena nanti jam